12 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa merumuskan bersama-sama ilmu yang akan sangat bermanfaat kita semua, dan ini sifatnya abadi karena insya Allah akan kita abadikan ya di YouTube. Bisa nggak penting sekarang yang lihat mungkin 12, 15, 20 orang, tapi ini untuk konsumsi semua. Jadi kalau ada pelatihan dai ini wajib dai ini merumuskan ya, mencatat segala apa yang penting dari daurah ini. Mohon sekalian, kita untuk kelima kali ya Pak saya kita ketemu ini. 5 ya. Ya, insya Allah akan terus kita bersama Syekh Masyur ya, bicara soal kewirausahaan, soal ekonomi, soal usaha dan lain-lain. Insya Allah teman sekalian, Syekh Masyur ini ketua Parmusi Business Center pusat ya, akan senantiasa tetap menjadi konsultan kita ya, akan menjadi konsultan kita. Apapun yang kita butuhkan, perlu bantuan segala macam ya, soal manajemen kemasan, kemudian marketing, efisiensi produk, kemudian memanage raw material, dari mana yang terbaik ya, yang bagus. Beliau banyak tahu tentang itu. Kami persilakan Pak Syekh Masyur, teman-teman sekalian, nanti bisa kita berdialog ya bersama-sama. Tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas waktunya. Hari ini Minggu, hari Ramadan ke-10 ya. Ramadan ke-10, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, sama-sama menjalankan ibadah dengan sempurna dan masih dalam kondisi COVID-19. Di sini hari ini kita coba mengambil teks dengan judul Mental Kaya. Saya memberi informasi kepada Sekjen judul ini beberapa hari yang lalu, Mental Kaya, terinspirasi dari kejadian-kejadian di masyarakat yang saya lihat beberapa waktu yang lalu di Bogor, di Jalan Keramat. Saya lihat bagaimana masyarakat berebut-rebutan hanya untuk mengejar sembako yang dilempar begitu aja. Itu membuat saya mengambil inspirasi untuk membahas minggu ini adalah mental kaya. Mental kaya singkat aja, karena menjadi kaya ini adalah wajib bagi umat Islam. Menjadi kaya dan merupakan hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Itu termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 19 dan 20. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tangan yang di atas akan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena tangan di atas adalah orang yang memberi. Itu hadis Bukhari Muslim 1429 dan 1033. Jelas sekali sumbernya di situ bahwa menjadi kaya adalah wajib bagi umat Islam. Jadi satu-satunya agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadi kaya itu hanya tercantum di Al-Quran. Tidak ada satupun kitab lain yang memerintahkan umatnya untuk menjadi kaya. Di sini kita sebagai umat Islam tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari yang kita baca selama ini, dan hanya membacanya dengan begitu saja, tapi tanpa mau memahaminya. Sekarang membaca Al-Quran bukan hal yang sulit, karena sudah ada, jika tidak mampu membaca Arabnya, akan ada Latinnya, setelah itu ada terjemahannya. Kalau kita mau mengkaji apa yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat, maka kita akan merespon kehidupan dunia ini menjadi lebih baik ya. Makanya itu mereka-mereka yang ada di negara-negara barat itu mengkaji Al-Quran dengan baik, walaupun mereka tidak memeluk Islam, tapi mereka mengambil hal-hal yang baik yang terdapat dalam Al-Quran dan mengimplementasinya dalam kehidupan. Saya sangat prihatin melihat keadaan bangsa kita saat ini, di mana mental itu menjadi sangat rendah. Kita menjadi mental babu, bukan menjadi mental kaya.
Karena kita terbentuk oleh kemiskinan, karena kita tidak mau bergerak untuk berpikir menjadi kaya. Bukankah Rasulullah juga bilang, apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi takdirmu. Jika kamu berpikir sakit, maka kamu akan menjadi sakit. Jika kamu akan berpikir kaya, maka insya Allah kamu akan menjadi kaya. Jika kita memikir bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita memikir sedih, kita akan sedih. Jika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita berpikir udah akan gagal, kita tidak berani melangkah sehingga kita menjadi gagal. Kita berpikir sukses, karena terlalu berpikir sukses membuat kita berani melangkah, maka kita akan menghadapi kesuksesan. Kalau kita berpikir sakit, sebelum ada orang juga, sebagian orang, aduh hujan, kalau saya keluar sakit, aduh panas, akhirnya sakit beneran. Jika kita berpikir sehat, kita dengan enak merasakan saya sehat, saya tidak merasa sakit, maka kita akan merasa sehat. Karena itu merupakan sunnatullah dari hukum tarik-menarik alam semesta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikirkan yang baik-baik, maka ucapkan yang baik-baik, dan pikirkan yang baik-baik, maka itu akan menjadi doa buat kita semua. Sehingga orang-orang barat selalu mengatakan dalam kuliahnya yang kita bangga-banggakan, be positive thinking. Think positive. Selalu mereka tekankan gitu kalau sekolah bisnis itu. Selalu tekan be positive, think positive. Mereka bilang, you are is you are. Whatever you are, that's what you want to be. Mereka bilang, berpikir positif karena kamu adalah kamu. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang terjadi dalam diri kamu, itu adalah sebabnya dirimu sendiri. Nah, di agama Islam disebutkan seperti itu juga. Di Al-Quran disebutkan juga, Rasulullah juga dalam tuntunannya memberitahu kita bahwa apa yang kita pikirkan itu menjadi takdir kita. Jadi kita nggak usah berputus asa, kita tetap semangat, nggak usah menyerah. Tugas kita cuma dua, berusaha optimal dengan semaksimal mungkin, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Jum'ah, bahwa setelah engkau salat, maka berterbanglah kamu di muka bumi mencari kurniaku dan bekerjakanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, itu berusaha optimal mungkin. Sisanya kita berdoa, maka Allah yang menentukan takdir kita. Karena Allah akan senang sekali kalau kita bilang la haula wala quwata illa billah. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah umatku, dia menyerahkan segala urusannya kepadaku. Dan itu bukti dari tawakal kita. Tapi tawakal bukan berarti tanpa usaha, tanpa perbuatan pergerakan yang maksimal. Seperti tadi contoh, ada teman kita untuk dapat galon aja susah 7 minggu karena tidak melakukan gerakan maksimal untuk mendapatkan. Jadi gerakan maksimal kita itulah yang menjadi takdir kita. Jadi yang saya tekan di sini, menjadi mental kaya adalah jika kita berpikiran untuk menjadi kaya. Kaya itu tentu bukan dalam banyak hal. Ada kaya materi, ada kaya ilmu, ada kaya teman, ada kaya macam-macam hal yang maka kita akan berusaha untuk maksimal untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Merubah mental ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Dan ini diperintahkan dalam agama untuk merubah mental kita, untuk tidak menjadi mental miskin, untuk tidak menjadi mental babu. Karena kemiskinan itu akan dekat kepada kekufuran. Rasulullah bilang, yang miskin itu gampang menggadaikan imannya. Dan kita udah lihat keadaan di lingkungan kita saat ini. Hanya dengan sebungkus sogokan kecil, orang menggadaikan imannya. Hanya dengan sedikit jabatan, orang menggadaikan imannya. Karena itu faktor miskin. Miskin itu juga pun ada macam-macam. Ada miskin jiwa, ada miskin hati, ada miskin harta, ada miskin iman. Ya, itu tentu hal-hal yang miskin iman, dia akan gampang menggadaikan imannya. Miskin jiwa, dia akan gampang menjual harga dirinya. Miskin harta, dia gampang menjadi kufur. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif. Kita tidak boleh berpikir miskin. Kita tidak boleh berpikir tidak mampu. Pikiran tidak mampu berarti kita berpikir miskin juga, karena kita berpikir tidak mampu melakukan suatu usaha sebelum kita mencobanya. Jadi saya berharap setiap orang bisa memanage dirinya sendiri.
Karena kalau kita terlalu mengandalkan orang lain untuk membantu kita bangun, kita nggak akan bangun-bangun. Saya senang sekali dengan interaksi ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Saya bukan seorang ahli ekonomi, saya juga bukan seorang pengusaha besar, saya juga bukan seorang ulama, saya juga bukan seorang ahli fikir, saya hanya teman Anda untuk berinteraksi, berkomunikasi, membangun kembali hal-hal yang Anda sudah tahu sebenarnya, yang kebetulan Anda lupa, saya coba membangunkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menjadi manfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi, bentuklah diri kita menjadi orang yang bermental kaya. Kalau orang yang membentuk diri menjadi mental kaya dan berpikir selalu kaya, maka kita akan berpikir menjadi orang yang akan memberi karena kita merasa kaya. Sehingga pada saat kita merasa ingin memberi, maka posisi tangan kita akan selalu berada di atas. Sebaik-baiknya orang, semulia-mulianya orang yang tangannya selalu berada di atas. Kita akan merasa senang hati, kita akan merasa bangga hati, kita akan merasa bersyukur jika tangan kita selalu berada di atas. Tapi kalau kita merasa mental kita miskin, kita akan selalu merasa tidak punya. Kita akan selalu merasa bahwa kita selalu ingin diberi orang. Nah, kalau kita selalu merasa ingin diberi orang, membuat langkah kita menjadi sempit. Walaupun ada sebagian orang, sebagian society kita di sini, mereka cukup punya. Tapi kalau jalan selalu berpikir, mudah-mudahan makan nanti kita dibayarin. Ini salah satu jiwa miskin. Kalau saudara-saudara pernah ke Arab, ya, ada yang pernah umroh, lihat orang Arab kalau makan itu mau bayar itu berantem. Siapa yang membayar? Yang satu sampai sumpah, enggak, saya yang bayar. Yang satu sumpah, enggak, saya. Karena mereka merasa tidak punya mental miskin. Mereka selalu bilang Allah Karim, Allah Maha Memberi, Allah Maha Kaya. Mereka enggak pernah merasa mentalnya miskin. Begitu juga orang Eropa. Orang Eropa selama saya tinggal di Eropa, juga di Amerika selama saya tinggal di Amerika, mereka pantang untuk dibayarin itu. Kecuali memang ada season tertentu bahwa kita mengundang mereka, ayo saya akan traktir kamu makan, atau saya akan, baru mereka nggak merasa keberatan dibayar. Tapi kalau kita tiba-tiba membayar begitu, mereka marah. Mereka nggak mau terima. Dia bilang, saya masih bisa bayar. Walaupun mereka nggak punya uang, sudah cukup untuk bayar, tapi mereka pantang. Begitu juga orang Arab. Mereka pantang untuk dibayarin itu. Nggak mau mereka diperlakukan seperti itu. Nah, budaya kita dalam pergaulan hari-hari, kita sering melihat hal-hal yang seperti itu, bahwa kepengen dibayarin, kepengen ditraktir. Kalau diajak jalan, lu traktir gua ya. Itu budaya dan culture dari kita. Sehingga sering dalam kehidupan hari-hari, Bapak Ibu bisa melihat, saudara-saudara bisa melihat, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak punya, diperlakukan orang seperti binatang. Dilemparkan sembako, dilemparkan, mereka berebut sampai saling tubruk, sampai saling jatuh. Kenapa harus seperti itu? Mereka itu yang memang ekonomi dalam kekurangan, tapi bukan berarti mental mereka harus jatuh seperti binatang piaraan yang mengejar pawangnya bagi-bagi makanan. Itu yang sangat saya sedih sekali melihatnya di media. Bahkan ada yang saya kirim dalam media grup hari ini, salah satu WhatsApp yang saya terima, saya kasih komen di situ, bisa Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi jika kita selalu berpikir bahwa kita miskin. Jadi saya ingin Bapak Ibu merubah cara berpikir, saudara-saudara juga merubah cara berpikir, bahwa kita ini mental kaya, kita ini kaya, alhamdulillah. Kita punya hidung, punya mata, punya kesehatan, punya oksigen yang sama dihisap sama orang yang mungkin disebut namanya Bill Gates. Nggak ada bedanya. Dan semua sama yang kita miliki. Alhamdulillah Allah kasih kita lengkap. Itu suatu keberkahan dan itu suatu harta yang sangat mahal sekali. Coba saudara-saudara pikir, jika ginjal sakit aja satu, betapa miskinnya saudara. Berapapun uang yang ada tidak cukup untuk mengobatinya. Kita dalam dikasih sehat, alhamdulillah kita sudah kaya raya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita sudah kaya raya, maka jiwa besar kita pun akan timbul bahwa saya bukan orang yang lemah, saya bukan orang yang miskin, saya bukan orang yang tidak bahagia, semuanya ada pada saya. Kaya ada pada saya karena saya punya fisik lengkap. Sehat ada pada saya karena alhamdulillah fisik saya yang lengkap menjadikan saya mampu bergerak dengan maksimal. Kemudian otak ada sama saya karena alhamdulillah saya tidak gila,
saya beriman, saya berjalan dengan panduan agama Islam, agama yang paling sempurna, maka saya akan mudah melakukan apapun karena semua ada dalam petunjuk kitab saya. Jadi menjadikan kita merasa ringan untuk melangkah, kita merasa besar, merasa karena Allah bantuan kita. Kalau ada Allah di dalam hati kita, kita nggak merasa kecil. Kita nggak pernah melihat orang lebih hebat dari kita. Kita juga tidak pernah melihat orang lebih kecil dari kita. Karena kita akan memandang orang sama. Karena semua yang diciptakan Allah adalah mulia makhluk. Jadi kita nggak akan merasa orang lain lebih besar dari kita. Atau kita nggak akan merasa orang lain lebih kecil dari kita. Kita akan merasa satu level dengan orang lain. Walaupun kita cuma punya baju satu, silahkan mereka datang dengan mobilnya, kita datang dengan taksi atau dengan bus, tapi kita nggak akan merasa kecil, karena kita merasa kaya. Kaya dengan 1 rupiah kita, silahkan orang lain kaya dengan 1 triliunnya. Tapi kita tetap adalah raja dalam 1 rupiah. Karena kita berpikir, saya dan dia diciptakan sama sebagai khalifah di muka bumi. 1 rupiah saya adalah itu kerajaan saya. 1 triliun mereka itu kerajaan mereka. Tapi pada saat duduk, saya duduk dalam 1 level. Saya duduk dalam 1 tinggi yang sama dan rendah yang sama dengan mereka yang punya 1 triliun. Sehingga kita nggak merasa kecil dalam pergaulan, kita nggak merasa miskin, kita nggak merasa lemah, karena kita merasa saya adalah orang kaya. Nah, disitulah saya coba membangunkan saudara-saudara dan bapak-bapak selain, mudah-mudahan saya tidak menggurui, tapi saya coba menggerakkan kembali apa yang sudah Anda lupakan, apa yang sudah Anda tinggalkan di belakang, yaitu membentuk mental kaya dan merasa menjadi orang kaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini bukan juga melupakan kuliah, ini adalah sharing antara saya dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Ini adalah rasa berbagi, rasa tukar-menukar pikiran. Saya juga tidak sempurna, butuh masukan dari teman-teman, dan butuh informasi dari saudara-saudara semua untuk bisa saya ulas dan saya bahas pada minggu berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron saya. Alhamdulillah. Memang ini apa ya? Mental kaya ini kata-katanya sederhana, tapi maknanya mendalam sekali. Dan ini yang perlu mungkin kita perdalam, saya. Karena membuat kita mental kaya ini hijrah dari mental miskin, mental korup, mungkin mental apalah ya, yang menjadi mental kaya ini gimana caranya ini? Karena ini kan sesuatu yang nggak mudah. Kita membangun bisnis dengan teman-teman, para dai, ya, pengurus. Kalau mentalnya mental instan gitu yang kita temuin, maunya ada bantuan, ada modal, mau usaha nggak mau dari nol, tapi langsung dari tengah kan gitu. Udah kebiasaan gitu loh saya. Karena orang taunya kaya saja, tapi orang nggak paham bagaimana untuk menjadi kaya ini. Nah itu saya menurut saya, bagaimana untuk menjadi punya mental kaya. Mungkin ini yang perlu diperdalam ya, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Ini merubah kultur sosial, kultur peradaban bahkan mungkin seperti itu. Nih, Teddy paham nih, Teddy ini konsultan ini, Ted. Gimana, Ted? Antum kan banyak menemui soal-soal seperti ini ya, Ted ya. Ya, coba Om Teddy, mana Om Teddy ini? Ted, tidur Ted. Atau Bung Sarul yang pendidik ini ya, pemimpin kampus, dia dosen juga, ya kan? Bahkan dia punya sekolah tinggi ilmu ekonomi ini. Ini dekat sama para wirausaha, orang yang harusnya memiliki mental-mental khusus, ya, mental-mental petarung gitu, mental sukses. Gitu, Bung. Gimana, Bung? Menurut Bung nih, ya, membuat mental ya, kaya ini kayak gimana nih? Ya, silakan, Bung. Jen, oke nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar Syekh? Baik-baik. Pak Teddy. Ya. Ya. Apa?
apa yang disampaikan Syekh tadi itu tidak ada salahnya. Tapi ada hal yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa orang bisa punya mental kaya seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, itu harus dimulai dengan berpikir kaya. Oh, berpikir. Ini yang jarang terjadi. Ya, jarang terjadi orang mau berpikir kaya. Apalagi kalau menjelang Idul Fitri seperti ini, lebih banyak yang berpikir susah supaya dia bisa mendapatkan zakat fitrah, zakat gitu. Di kalangan Muslim itu yang terjadi. Ya, tidak pernah berpikir suatu saat kita akan menjadi orang kaya. Kalau hari ini saya adalah penerima zakat, maka besok itu adalah saya sebagai pemberi zakat. Makanya hampir setiap tahun penerima zakat bertambah. Seharusnya bahwa penerima zakat itu adalah berkurang. Kalau kita mau berpikir kaya. Jadi indikasi bahwa mental kita ini mental miskin, salah satunya itu. Bahwa kita tidak mulai dengan berpikir menjadi orang yang kaya. Saya kira ada contoh sederhana yang dilakukan oleh Sekjen. Sekjen ketika ketika tidak lagi di DPR, berpikir seorang pebisnis Muslim, dia memulai dan akhirnya apa yang dia lakukan, alhamdulillah itu berhasil. Saya kemarin sering itu dikirim habatus sauda, madu. Saya bisa testimoni sedikit soal madu yang disampaikan Sekjen tadi. Pada tahun 2014 kita di Manado ini kan mendapat musibah banjir. Saya dikirimi Sekjen madu, ya. Dan dampak daripada banjir bandang itu, kita tidak bisa beraktivitas selain membersihkan lingkungan selama 1 bulan. Dan saya mengkonsumsi madu itu setiap pagi. Alhamdulillah, selama 1 bulan itu tidak ada rasa sakit apa-apa. Ya, tidak ada. Saya sedikit kasih testimoni soal madu yang disampaikan Sekjen tadi. Ya, alhamdulillah. Dan banyak orang yang di sekeliling kita ketika pembersihan lingkungan karena banjir sakit. Nah, tapi hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa Sekjen sudah mulai berpikir menjadi seorang pebisnis. Nah, saya kira contoh sederhana yang dilakukan oleh Sekjen. Nah, kalau kita memulai juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sekjen, kita mulai harus berpikir menjadi seorang yang kaya, kita memulai dengan mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan, ya, insya Allah ini akan menjadi besar dan ini ada potensi besar. Satu hal lagi, Pak yang saya sampaikan bahwa kita sebetulnya di Indonesia ini kan sudah banyak ada lembaga keuangan syariah. Ya. Ini sebetulnya yang harus kita perbaiki di dalam manajemen keuangan kita. Kita harus kembali lagi karena sudah dulu kan yang pertama kali adalah bank muamalat. Sekarang sudah ada lembaga keuangan syariah lain, ada bank-bank syariah. Nah, kita harus kembali kepada lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, agar kita terhindar dari riba, ya, dari riba. Ini yang juga bisa mengganjal ekonomi Islam di Indonesia ini tidak berjalan. Kalau kita semua orang Indonesia atau umat Islam Indonesia ini menjadi salah satu nasabah dari bank syariah, maka ekonomi Islam akan maju di Indonesia. Karena
semua lembaga, semua perbankan syariah itu juga menyalurkan CSR ke umat Islam. Dan saya kira ini CSR yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini sangat membantu bagi ekonomi dan bahkan pebisnis umat Islam. Saya kira ini saya tidak bertanya sekedar sumbang pikiran saja, menambah apa yang sudah disampaikan tadi oleh Syekh. Saya kira itu bagus. Kita harus mulai dengan berpikir, kemudian ini akan membentuk mentalitas mentalitas kaya. Saya kira terima kasih Pak Sekjen. Sukses buat Pak Sekjen dan Pak Syekh. Terima kasih, Bung. Ini sebetulnya luar biasa ya, Bung Sarul menemukan kata-kata yang filosofinya bagus memang. Dimulai dari berpikir. Sebetulnya tadi saya menyampaikan juga tuh di awal-awal tuh, bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan gitu kan. Ini orang-orang ini ilmu-ilmuwan dari Cina nih, orang-orang hebat. Jadi we become what we think about gitu. Bahasa Arabnya begitu ya saya. We become what we think about. Kita akan menjadi apa yang ingin kita pikirkan. Jadi sekarang berpikir dulu, berpikir kaya, berpikir sukses itu sukses gitu ya, seperti Bung Sarul bilang, berpikir usahanya akan berhasil, banyak pembeli, kualitasnya bagus gitu, dicari orang. Kayaknya harus begitu tuh. Silakan mungkin sebelum tanggapi Syekh dari NTT nih, Pak Asdar ini pengusaha juga ini. Ya, Bung Asdar ini pengusaha nih. Gimana, Bung Asdar? Hah? Belum, mau tidur-tiduran Bung Asdar. Silakan Syekh, mungkin mau Ada satu ditanggapi contoh, dulu. satu contoh Pak Sekjen ya. Ya. Kalau Anda jalan-jalan di Eropa, baik itu di London, di Paris, ataupun di daerah wisata seperti di Belgia, di daerah-daerah spot-spot wisata, itu ada pengamen-pengamen jalanan yang mempunyai kemampuan bermain musik di atas rata-rata. Mereka bermain segala macam lagu tanpa minta duit apapun. Kemudian ada orang yang lewat melempar uang. Dia marah. Dia suruh ambil uangnya. Ini kejadian di depan saya di Brussels, di belakang gedung bursa di Brussels, di daerah palasnya Brussels itu. Dia bilang saya tidak terima sedekah, saya tidak, I'm not a beggar, dia bilang. Saya bukan peminta-minta. Kalau kamu suka apa yang saya punya lagu, kamu beli CD-nya. Termasuk saya pernah digituin di Madrid. Pada saat saya memberi, dan saya dipanggil, saya bilang, kamu suruh ambil duit kamu. Saya disuruh ambil duit saya. Terus saya tanya kenapa, dia bilang, saya bukan peminta. Dia main gitar dengan sangat cantik. Akhirnya saya disuruh beli dia punya CD. CD-nya berisi 20 instrumen gitar dia, harganya 7 euro. Saya beli 7 euro. Instead of 1 euro yang saya lempar, uang saya keluar 7 euro. Jadi dia bilang, saya pengusaha, bukan pengemis. Di situ hikmah yang saya lihat bahwa dia mendidik dirinya, membangun dirinya bahwa saya ini orang kaya. Saya ini orang kaya yang punya kemampuan bermain gitar. Saya tidak minta duit, saya minta Anda beli kemampuan saya. Dan kita harus beli dengan harga 7 euro CD-nya. Ini salah satu hal yang menarik. Kemudian kalau kita compare dengan apa yang terjadi di negeri kita, di lampu merah hanya dengan modal tutup botol, cek apa yang dinaikkan nggak jelas, tapi minta sedekah. Saya nggak kasihan dengan anak-anak muda yang seperti itu. Malah saya buka jendela, saya selalu kasih nasihat, kamu punya badan, alhamdulillah semua fisik, ngapain kamu cuma ngejar 1.000 perak dengan buang-buang waktu berpanas itu. Nah, orang Eropa, mereka tidak mau. Bahkan malam Anda akan mereka ketemu di dalam satu paguyuban pemusik-pemusik jalanan yang kebetulan tidak masuk studio, itu mereka main bersama di Amsterdam. Kalau ada yang pernah ke Holland juga bisa melihat itu sore anak-anak muda mahasiswa datang bawa alat musik berkumpul untuk menjual CD-nya. Itu salah satu yang saya petik dari mereka, bahwa
mereka tidak pernah ingin sesuatu gratis. Mereka selalu ingin berusaha. Dan itu adalah perintah dari agama kita, agama Islam yang tercantum di dalam Al-Quran. Sehingga mereka selalu membangun pikiran mereka tentu tidak dengan ajaran Islam. Mereka berpikir dengan apa yang ada di bangku sekolah mereka, tapi mereka lupa sebagian dari dosen-dosen mereka banyak yang mempelajari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga mereka bilang, you are is what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, tapi Rasulullah sendiri pernah mengajarkan pada kita 1400 tahun yang lalu bahwa apa yang kamu pikirkan itu menjadi takdirmu. Seperti contoh, suatu hari Rasulullah menjenguk seseorang sedang sakit. Beliau datang dan menghibur, membesarkan hati orang yang sedang sakit itu. Beliau bersabda, semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dari dosamu, wahai sahabatku. Lalu orang itu menjawab, tapi inilah sakit yang sangat mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta, bisa menyeret ke lubang kubur. Dan aku akan mati dengan penyakit ini. Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah mukanya berubah. Lalu Rasulullah bersabda, kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah yang terjadi terhadap dirimu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh H.R. Ibnu Majah. Jadi sungguh indah dari apa yang disabdakan Rasulullah. Barang siapa yang ridha, maka keridaan itu. Atas takdir Allah, maka keridaan itu untuknya. Dan barang siapa yang mengeluh atas takdir Allah, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi salah satu kebahagiaan adalah orang yang ridha menerima takdir Allah itu oleh Hayat Ahmad. Jadi yang tadi bilang sama Pak dosen kita, berpikirlah menjadi kaya. Berpikirlah kaya, memang benar. Sebelum kita melangkah, kalau kita berpikir miskin, maka kita akan merasa miskin. Tapi begitu kita keluar dari rumah, kita berpikir bahwa aku ini seorang yang kaya raya. Aku punya otak, aku punya mata, aku punya ilmu, aku punya tangan sehat, aku punya ini itu. Lepas dari dompet kita ada isi enggaknya itu urusan belakang. Setiap orang mempunyai story life yang bermacam-macam. Saya pribadi punya story life yang mungkin nggak pantas diceritakan di sini juga, tapi kalau menjadikan hikmah, saya boleh kasih satu cerita, bahwa dulu pada saat saya datang ke Jakarta, pada saat saya pulang dari luar negeri, saya nggak kenal banyak orang di sini waktu itu. Saya pernah berjalan dari Sarinah sampai Pasar Minggu itu hampir 1 bulan setiap hari. Berjalan kaki. Berjalan kaki setiap hari saya lakukan. Karena saya tidak punya uang untuk naik kendaraan. Dan waktu itu saya ngumpul di Skyline Building. Saya bekerja pada perusahaan asing PT Yusra Enterprise, itu perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Tapi akhirnya saya keluar karena saya menganggap investasinya ini haram. Saya berdagang stok yang ada di Amerika, barang-barang produksi try-on yang kemudian sekian tahun berikutnya itu terjadi dan saya ketawa melihat kejadian itu seperti di mana ada Wiranto, Agung Laksono yang hilang duitnya, segala macam di PT Sisar, segala macam. Itu kita berdagang indeks. Waktu itu belum ada internet, sehingga kita main pakai telepon. Karena saya belum dapat closing, saya pulang dengan jalan kaki ke kosan saya di Pasar Minggu setiap hari. Itu buat saya bukan suatu hal yang menderita. Saya happy aja. Pagi saya keluar dengan jas, dengan dasi, dengan apa. Buat saya itu bukan hal yang aneh. Kalau saya flashback lagi, siapa yang pernah baca kisah hidupnya Aristoteles Onassis? Saya membaca kisahnya itu berkali-kali karena untuk memotivasi diri saya. Aristoteles Onassis, masa kecilnya di Yunani, itu orang miskin yang selalu berdiri di pantai membantu para nelayan menangkap ikan. Sampai satu waktu dia ingin datang ke pesta orang kaya. Dia tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai ke pesta orang kaya. Dia pergi ke laundry. Ada temannya kerja laundry, dia bilang, saya butuh jas untuk pergi pesta, saya sewa dari kamu. Saya minta pinjam, bukan sewa, dia minta pinjam temannya, ngasih wanti-wanti ini, jangan sampai ketahuan yang punya kalau kamu pakai ini. Saya minta dibalikin malam ini juga. Malam itu juga dia kembalikan, dia hadir di pesta para pengusaha kapal. Itulah cikal bakal Aristoteles Onassis menjadi pebisnis tanker. Kalau Bapak Ibu bisa browsing di kisah Aristoteles akan ketemu itu kita. Dia meminjam baju dari temannya yang laundry, memakai jas yang pas dengan dia,
pulang malam dia kembaliin itu jas karena harus di laundry lagi, takut diambil oleh pemiliknya. Aristoteles Onassis hadir pada pesta pemilik tanker. Kemampuan dia berbicara, setiap seseorang Allah akan memberikan kelebihan kepada orang Pak Sekjen. Apa yang diberikan kepada Pak Sekjen tidak akan diberikan kepada orang lain. Tidak ada satu kelebihan orang lain yang sama di muka bumi. Ada mirip tapi tidak sama. Ada mirip, ada yang saling mengkopi, tapi kelebihan seseorang selalu berbeda-beda dengan kelebihan orang lain. Ada kelebihan orang yang mampu berdiplomasi dengan baik. Saya kasih contoh satu orang anak muda namanya Mehdi Hasan di Oxford University di England. Mungkin bisa di browsing di internet. Kemampuan dia mengulas agama Islam dalam bahasa Inggris sangat hebat sekali. Dan dia berbicara dalam bahasa Inggris itu speednya sangat cepat. Sehingga orang Inggris sendiri pun agak susah mengikuti dia punya speed bahasa Inggris itu. Jadi apa yang diberikan kepada Mehdi Hasan itu tidak ada pada orang lain. Ada orang yang bisa cepat, tapi dia diberikan lebih dari yang lain. Ada yang mirip, tapi tidak sama. Di situ saya punya poin bahwa kelebihan seseorang yang diberikan Allah tidak sama terhadap kelebihan orang lain. Ada yang diberikan kemampuan berdiplomasi, ada yang diberikan kemampuan berbicara, ada yang diberikan kemampuan selling teknik. Macam-macam diberikan pada, dan itu jika kita mampu mengeksploitasi diri kita, karena kita udah menjadi orang kaya, kita kaya akan segalanya, maka kita akan tahu apa yang ada pada diri kita yang Allah karuniakan kepada kita, yang merupakan blessing terhadap diri kita yang nggak ada pada orang lain. Yang jadi masalah mungkin kita lupa melihat kembali kepada diri kita, apa yang Allah kasih kelebihan kepada kita, sehingga kita mampu menjabarkannya dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, yang membuat kita mungkin menjadi jalur bisnis kita atau jalur nafkah kita yang tanpa kita sadari. Saya kasih contoh, misalkan kalau di Indonesia, dulu ada namanya Mario Teguh, yang mampu berbicara seolah-olah dia seorang profesor, apapun persoalan tidak ada yang sulit di tangan dia. Orang datang berbondong-bondong, orang datang bayar dengan jutaan, puluhan juta bahkan dibayar, hanya untuk mendengar Mario Teguh berbicara. Kalau buat saya, simpel aja yang dibicarakan. Datang orang bawa keluh, Pak Mario, bagaimana kalau saya begini ini? Dia punya 1001 solusi. Apa yang Allah berikan kelebihan kepada dia? Mampu mengolah kata-kata yang dilempar oleh audiens, yang dilempar oleh umum, dengan keluhannya dia mampu mengartikulasikannya dan memberikan solusi kepada masyarakat sebagai jalan keluar. Itu kelebihan yang ada sama dia. Kelebihan yang diberikan yang tidak ada kepada orang lain. Hanya satu hal yang dia lupa, bahwa dia menjadi sombong. Saya mengenal dia pribadi termasuk istrinya. Dia menjadi sombong, dia lupa bahwa itu blessing dari Allah, bukan dari dirinya. Nah, jika engkau sudah sombong, maka Allah akan menunjukkan kuasa. Jadi kita jangan sombong jika punya kelebihan apapun. Syukuri apa yang kita mau, tapi juga kita jangan berkecil hati, karena kita juga Allah kasih blessing, Allah kasih kelebihan yang tidak ada kepada orang lain. Jadi teman-teman, saudara-saudara Parmusi yang ingin berusaha, jangan merasa kecil hati. Insya Allah pasti berhasil jika kamu pikir berhasil. Pada saat melangkah, pikirin saya akan berhasil, saya bisa jual ini, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu. Insya Allah tidak akan gagal, karena yang ada di otak kita adalah satu keberhasilan. Yang ada di otak kita hanya saya bisa. Yang ada di otak kita hanya saya kaya, maka kita tidak akan menjadi orang yang lemah, kita nggak akan menjadi orang yang peminta, kita nggak akan menjadi orang yang miskin. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Pak Sekjen. Silahkan dari saudara-saudara yang lain yang ingin menambahkan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan atau informasi dan cerita yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan bermanfaat untuk sesama. Begitu, Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Syekh. Alhamdulillah. Jadi bisa dipahami ya Pak Hasdar ya. Insya Allah Pak Hasdar. Antum kan pengusaha juga, nih gimana? Nah, mental antum ini mental kaya apa mental setengah kaya apa gimana Pak Hasdar? Kalau menurut saya sih, kita sebagai seorang muslim itu harus mental kaya dan dermawan. Kaya yang dermawan ya.
kaya dermawan. Seperti Pak saya bilang tadi, harus menjadi tangan di atas, jangan di bawah. Gitu. Itu sih menurut saya. Karena pasti Allah selalu membuka pintu rezeki untuk ke sana. Hanya itu saja lah. Kita belum ada komentar, kita masih berpikir tentang Parmusi Business Center GDT ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi Pak Hasdar sudah ngumpulin pengusaha-pengusaha Muslim di NTT. Hah? Ini lagi rencana nih, lagi mau ngumpulin dari berbagai latar belakang. Rencana kita kumpulin untuk digabungkan di Parmusi Business Center. Gitu. Ya, yang saya tertarik nih, yang lagi saya tertarik dengan ini, satu keluarga satu produk. Saya juga sudah minta kepada ketua NTT untuk programnya bukan satu keluarga satu produk, tapi satu kader satu produk. Itu. Jadi masing-masing kader Parmusi atau pengurus-pengurus Parmusi dari Parmusi pikir sudah kira-kira buat produk apa gitu. Ya harus mulai ya. Apa nanti iya. Kita lagi bicara itu satu kader satu produk. Itu saya sudah laporan kepada ketua Parmusi, ketua Parmusi kemarin untuk Parmusi seperti itu. Entahlah mau jual madu ke, jual gula ke, jual kelor ke, gitulah. Penting satu kader satu produk. Gitu. Ya semoga sukses ya Pak Hasdar ya. Ya. Nanti dilaporkan sama Pak Syekh perkembangannya. Pak Teddy gimana Pak Teddy? Kita laporkan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Teddy. Terima kasih Pak. Paparan-paparan yang seperti Pak Syekh sama Pak Sahrul itu saya kira harus diabadikan terus gitu. Itu sangat memotivasi kita nih kayaknya Pak Sekjen. Jadi kalau berkenan Pak Syekh, Pak Sahrul gitu tiap hari aja itu. Jadi lama-lama kita terbangun tuh insya Allah itu. Pak Syekh jangan bosan-bosan ya. Insya Allah Pak. Semoga bermanfaat. Ya Pak Sahrul juga dan semuanya. Terima kasih Pak Sekjen atas kesempatannya ya, mudah-mudahan semakin membaik kita ini semua. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Teddy ya. Alhamdulillah saya kira ini walaupun pendek gitu ya, tapi ini hampir sejam malah ini. Ini sangat bermanfaat. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita semua. Jadi sebelum kita akhiri kami persilakan nih Pak Syekh untuk memberikan nasihat terakhir, masukan terakhir bagi kita semua. Ya, saya silakan. Saya ingin tambahkan sedikit Pak Sekjen untuk mengaktualisasikan apa dari yang kita udah bahas ini. Kalau menunggu dari business center bergerak tanpa ada respon dari para anggota Parmusi ini akan lambat. Saya butuh data dari siapa anggota Parmusi yang berbisnis di bidang ayam potong. Saya butuh data siapa anggota Parmusi dan profil bisnis yang berbisnis di sapi potong, kemudian kambing potong dan ayam potong serta telur. Saya akan coba mengaktualisasikan bisnisnya daripada harus menunggu berlama-lama. Jadi saya minta datanya dipercepat. Kalau memang ada dari teman-teman kita yang sudah gitu, Pak Anding juga yang mungkin anggotanya memang sudah banyak, hampir 1.000 lebih di Jawa Tengah yang banyak berbisnis peternakan, saya minta datanya, saya akan coba mengaktualisasikan bisnis yang menjadi lebih baik Pak Anding, insya Allah. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, karena saya juga bukan seorang ahli ekonomi, saya juga bukan seorang dosen, saya bukan seorang ulama yang pandai sehingga saya tidak mampu menyampaikan dengan bahasa yang lebih baik. Hanya ini yang saya bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah yang saya ucapkan, saya mohon dimaafkan karena tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Saya hanya niat ingin memotivasi semua. Dengan termotivasinya Anda, maka saya pun ikut termotivasi. Jika Anda berjalan dengan bisnisnya, maka saya pun ikut merasa bisnis saya juga ikut jalan. Insya Allah saya bersedia untuk bekerja sama dengan siapapun sesuai target bisnis yang tentu yang dalam hitungan saya benefitnya.
tapi benefit untuk semua pihak. Mudah-mudahan ini dapat ditangkap oleh anggota Parmusi lainnya, dan mudah-mudahan bisa segera direalisasikan, karena kalau kelamaan nunda-nunda, cuma diskusi-diskusi, capek diskusinya, umur habis, aktualisasinya nggak ada, ini sama dengan useless. Omongan yang sia-sia, omongan yang hanya mengisi waktu kosong, karena banyaknya waktu kosong kita menjadi tidak berguna akhirnya. Mudah-mudahan ada yang panas dalam ucapan saya dan segera bergerak, dan saya menunggu langsung, mau kontak saya langsung, mau lewat Pak Sekjen langsung. Kalaupun ada pendengar lain yang bukan dari anggota Parmusi juga silahkan menghubungi Parmusi untuk bisa berdialog dan berinteraksi langsung, tapi saya lebih senang lagi jika interaksi ini bisa teraktualisasikan dalam perniagaan. Bukan cuma dialog saja, karena saya tidak punya banyak waktu untuk berdialog, dan saya juga dikejar umur, nanti energi saya akan berakhir, jadi saya harus mengaktualisasikannya dengan secepat mungkin. Demikian Pak Sekjen, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat dicerna dan bisa menjadi motivasi dari teman-teman dan saudara-saudara semua, juga kepada publik. Ya, ini disebar di YouTube, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan kita bisa clapping hand, menyambung kedua tangan bersama untuk kemaslahatan bersama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Insya Allah apa yang antum sampaikan ya, segala pengalaman kita serap dan tidak akan pernah sia-sia. Ya, bisa satu orang saja bisa merealisasikan ini, itu sudah luar biasa. Apalagi insya Allah ini abadi ya, akan kita kaji terus, akan kita dengar terus, kita kerjakan terus, dan kita konkretisasi. Karena memang yang Anda sampaikan itu adalah realitasnya begitu. Dan itu yang diajarkan Rasulullah bagi kita semua. Teman-teman sekalian, alhamdulillah semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.